Cantika langsung membuka matanya saat suara alarm ponselnya membangunkannya. Di hari liburnya, Cantika ada pekerjaan tambahan, yaitu mengajar les bahasa Inggris di salah satu panti asuhan. Pengelolaan panti asuhan sedang mencari guru privat untuk mengajukan anak-anak panti berbahasa asing. Cantika pernah mendengar jika donatur panti asuhan itu sangat baik hati, hingga dia memberikan semua yang terbaik untuk anak-anak di panti itu. Kebetulan Cantika menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin, bahasa di negara kelahirannya. Meskipun masih merasa sakit pada bagian intinya, Cantika tetap mengajar dan tidak mau mengecewakan anak-anak di panti itu, yang sudah seperti keluarga baginya. Cantika hanya memiliki ibu dan tidak pernah mengenal keluarganya yang lain. Itu kenapa dia sangat bahagia berada di panti asuhan seharian. Semangat Cantika! Kamu harus bangkit, ingat badai pasti berlalu. Cantika menyemangati dirinya sendiri. Meski sangat susah, Cantika tetap bangun, membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya, dan siap-siap pergi untuk mengajar. Sementara itu, Riko bersama putrinya Nabila dan Anita beserta asistennya pergi mengunjungi rumah keluarga besarnya. Riko jarang tinggal di rumah besar itu meskipun dia adalah yang berhaknya atas rumah itu, karena dia adalah cucu tertua Andra Wijaya yang sah dari perkawinannya. Sudah ditunggu oleh ayahnya dan juga yang lainnya. Akan tetapi Riko memilih untuk mengalah dan menyerahkan semuanya kepada adiknya lain ibu, yaitu Andra Wijaya, karena dia tidak ingin terjadi permusuhan di dalam klan Wijayang. Sebisa mungkin Riko akan menghindari pertikaian di dalam keluarganya. Riko, kamu sudah pulang? Oma kangen sama kamu. Oma Clarissa langsung memeluk cucunya, yang jarang sekali dia lihat. Riko juga kangen sama Oma. Oma sehat kan? Tanya Riko membalas pelukan omanya. Mana bisa Oma sehat kalau cinta Oma sudah pergi ninggalin Oma? Opamu bohong banget bilang temanin Oma selamanya. Tangis wanita berumur hampir 90 tahun itu pecah mengingat suami tercintanya yang lebih dulu meninggalkan dirinya. Oma gak boleh gitu, Opa pasti sedih kalau lihat Oma sedih seperti ini, ucap Riko lembut. Biarin saja opamu sedih di alamnya, biar dia ingat terus sama Oma, biar dia gak selingkuh di sana. Tiba-tiba tawa pecah mendengarkan kata-kata terakhir Oma Clarissa. Clarissa sengaja mengatakan itu agar suasana tidak sedih, apalagi cucunya jarang pulang. Daddy gak akan selingkuh di sana Oma, orangnya dibucin akut sama Mommy, selain Niko putra tertuanya. Riko jarang pulang, jangan buat suasana jadi sedih Mommy. Aku yakin Daddy di atas juga gak akan suka, kata Niko lagi, yang sekarang ini menjadi kepala keluarga menggantikan ayahnya Andra Wijaya. Kita ngobrolnya di taman samping saja sebelum makan siang, ajak Niko mengajak kedua putranya. Oma cantik, Nabila langsung memeluk Rara. Setelah memeluk nenek buyutnya, Anita menyunggikan senyumannya. Anita cukup dekat dengan keluarga Wijaya, dan mimpinya masuk menjadi menantu tertua keluarga ini. Gimana kabar kamu sayang? Mia menyapa Nabila. Nabila juga cukup akrab dengan Mia. Aku baik tante, Nabila memeluk Mia. Opa Dava, serunya langsung memeluk Dava. Aku kena marah Daddy barusan, Opa bisa bantu gak? Bisiknya di telinga Dava. Tentu saja Riko tahu kalau putrinya berbohong tentang obat itu. Layaknya seperti keluarga yang jarang berkumpul, tentu saja Nabila menyapa keluarga besarnya. Nabila bermain dengan sepupunya yang lain, sedangkan yang dewasa duduk santai sambil menikmati teh yang disajikan di taman samping. Taman yang memang dirancang khusus oleh Andra Wijaya pemilik rumah, yang kini sudah meninggalkan mereka tak lama setelah Riko juga kehilangan istrinya. Hubungan Riko dan Andra sudah membaik, meskipun tidak sebaik hubungan Niko dengan adik-adiknya. Terlebih lagi perusahaan yang Riko bangun sudah melebihi perusahaan Wijaya yang dipegang oleh Andra saat ini. Niko sang ayah hanya memantaunya saja dari rumah. Niko bisa melihat perbedaan didikannya dengan didikan almarhum ayahnya yang sudah terbukti menjadikan putra sulungnya pengusaha yang sukses sama seperti dirinya. Riko, berapa lama kamu akan tinggal di Jakarta? Tanya Niko sang ayah yang duduk di samping mereka. Nanti sore aku akan terbang ke Cina, setelah itu ke Kanada. Aku ingin menitipkan putriku di sini biar bisa kalian awasi, sahut Riko. Riko, kamu harus nikah lagi.
Tuh Anita sudah lama menunggu kamu. Apalagi Anita sangat menyayangi Nabila lalu, apalagi yang ditunggu, seru Rara. Anita sangat senang seakan mendapatkan dukungan dari ibu mertuanya. Mia terus memperhatikan Anita feeling merasa, jika Anita bukan wanita yang cocok untuk Riko. Pernikahan bukan hal yang main-main, banyak yang harus dipikirkan, tegas Riko. Rara langsung tidak berani memperpanjang, apalagi Niko suaminya melemparkan tatapan tajam, agar istrinya itu tidak membahas tentang pernikahan. Anita langsung kecewa mendengar kata-kata Riko padahal dirinya sudah lama menunggu bahkan dia menghabiskan banyak waktunya merawat Nabila. Riko, putrimu butuh seorang ibu, sela Andra. Aku tahu Andra, tapi aku tidak mungkin mengikuti semua keinginan putriku, jika itu bertentangan dengan pemikiranku, tegasnya lagi. Andra melirik istrinya, yang terlihat sedang memperhatikan Anita. Andra tahu jika istrinya belum sepenuhnya bisa mencintai dirinya, walaupun dua anak sudah hadir di antara mereka. Niko mengalihkan pembicaraan, agar suasana tidak menjadi tegang. Niko paham, jika Mia juga belum bisa sepenuhnya melupakan Riko dan itulah salah satu alasan yang membuat Riko tidak mau tinggal satu rumah dengan mereka padahal rumah Wijaya masih bisa menampung mereka semua. Mereka makan siang bersama, suasana makan siang cukup hangat mereka memilih membicarakan hal yang bersifat ringan, dan tidak membicarakan urusan pribadi masing-masing terutama Andra dan Riko. Riko melihat jam tangannya sudah saatnya dia meninggalkan rumah karena ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan sebelum dia menuju ke bandara terbang ke Cina dan ke Kanada. Melakukan perjalanan bisnisnya. Riko, kapan kita bisa kumpul seperti dulu? Setidaknya kamu tinggal di Jakarta juga. Oma sudah tua dan sangat merindukan kalian. Rengek Oma Clarissa di pelukan cucunya. Karena dengan melihat Riko dia sangat senang melihat seperti melihat wajah suami tercintanya. Pasti kok Oma, Jakarta kota kelahiranku, pasti suatu saat aku akan menetap di sini, sahutnya lembut. Jika sudah berurusan dengan omanya yang seperti anak kecil, jika sudah menginginkan sesuatu. Kamu harus cepat nikah ya sebelum Oma menyusul opamu itu. Kamu tahu sendiri opamu cerewet banget, pasti nanti dia banyak pertanyaan. Ucap Clarissa seperti biasa mengatasnamakan kelemahan Riko. Oma kasih waktu sebulan, kalau kamu gak bawa istri Oma gak mau lagi lihat kamu. Terpaksa Oma Clarissa mengancam cucunya. Riko bisa menangkap maksud omanya. Riko mendekati telinga omanya. Aku paham maksud Oma. Oma tenang saja, aku akan membawa pengganti Farah, tetapi Oma tidak boleh ikut campur, yang penting aku nikah. Kalau Oma ikut campur aku juga gak akan mau menemui Oma lagi, biar Oma gak bisa lihat wajah suami kesayangan Oma itu. Riko laki-laki cerdas, sebelum omanya berulang terlebih dulu dia mengancam omanya dengan kelemahannya juga. Dasar anak nakal. Gerutu omanya sambil memukul lengan cucunya. Riko menyunggikan senyuman penuh kemenangan, sehingga membuat omanya kembali memukul lengan kekarnya. Riko berpamitan kepada mereka semua, dan menitipkan putrinya di bawah pengasuhan mereka semua. Karena Riko tidak mungkin membawa putrinya ikut melakukan perjalanan bisnis. Dadi jangan lama-lama ya, rengek Nabila di pelukan Riko. Nabila, kamu gak boleh nakal. Kamu harus dengerin kata Opa sama Oma ya. Nasihat Riko kepada putrinya sebelum pergi meninggalkan rumah. Dadi, Mami Rara maaf ngerepotin, ucap Riko. Kamu ngomong apa sih Nabila itu? Cucu Dadi, tentu saja Dadi sama Mamimu akan menjaganya, sahut Niko. Riko mengangguk. Dera, aku titip Nabila ya. Tak lupa juga Riko menitipkan putrinya kepada adiknya juga. Kamu tenang saja. Aku pasti menjaga keponakanku dengan baik, sahutnya kemudian mereka berpelukan. Riko keluar dari rumah diantar oleh semua keluarganya. Anita hendak masuk ke dalam mobil yang sama dengan Riko, tapi dengan cepat Riko berkata, Anita, aku tergesa-gesa tidak bisa mengantarkanmu pulang. Dengan cepat Riko memanggil sopir yang lain keluarnya untuk mengantarkan. Anita tentu saja tidak suka karena dia ingin ikut bersama Riko. Riko masuk ke dalam mobil bersama Alvin asistennya tanpa memperdulikan Anita. Riko sama seperti Andre kakaknya, dia kadang harus melukai perasaan orang lain jika orang itu tetap juga ngeyang. Sebelum pergi ke bandara mereka mampir dulu ke restoran tempat wanita kemarin bekerja. Restoran kecil itu tentunya menjadi langsung ramai mendapatkan melihat Riko Wijaya yang memiliki paras yang tampan dan juga seorang pengusaha sukses masuk ke dalam restoran itu. Riko duduk di meja yang sudah disiapkan.
oleh pihak restoran sesuai dengan perintah Alvin. Mana wanita itu? Tanya Alvin kepada manajer restoran. Cantika tidak bisa dihubungi lagi, padahal saya sudah mengirimkan pesan. Saya juga sudah mencari ke kosannya, katanya mereka bilang Cantika sudah pergi sejak tadi dan mereka kira Cantika pergi bekerja, sahut manajer restoran begitu hati-hati dan juga ketakutan. Pak Cantika hari ini libur, biasanya kalau libur Cantika akan mengajar di panti asuhan yang dikelola oleh Ibu Aisyah. Seru salah satu dari mereka. Panti asuhan Bu Aisyah? Tanya Riko.